Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji kinerja guru tertentu tahap 1. Perkenalkan, saya Rizky Aditya dari LPTK Universitas Pasundan dengan NIM 245073981. Hari ini saya akan melaksanakan dan mengambil video ujian PPG kinerja guru tertentu tahap 1 tahun 2025 di SMPN Negeri 30 Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran bahasa Indonesia hari ini, saya ingin ketua kelas ya Pak. Ketua kelas untuk memimpin doa teman-teman yang siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk menambah rasa nasionalisme kita dan juga membangkitkan cinta tanah air, saya ingin kalian semuanya berdiri dulu. Berdiri untuk menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Siapa yang bisa pimpin? Tolong bantu saya pimpin. Oke, dari sini aja nggak apa-apa. Saya hitung sampai 3, kita nyanyi bareng-bareng. Posisi siap, tegak. Oke, 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami berbakti. Bagimu negeri jiwa raga kami. Oke, silakan duduk. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Hari ini doang. Hari ini kenapa nggak masuk? Sakit apa? Dari kemana katanya? Kalau Diza, Afika Nabil. Ya, sehat ya semua? Jun sehat? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Oke, kita akan masuk ke puisi rakyat. Tapi kalau kalian ingat, sebelum kita belajar puisi rakyat, kita materinya apa? Yang menggambarkan objek secara rinci. Ada yang ingat? Teks apa saja yang bisa dideskripsikan? Oke, manusia itu bisa. Makanan, objek, semuanya itu bisa. Kita belajar puisi rakyat hari ini nih. Kamu pernah melihat palang pintu? Palang pintu ada mana? Kenapa ada palang pintu? Kenapa sih filosofinya kok orang Betawi sebelum ada cowoknya masuk itu selalu ada palang pintu? Kenapa? Ada Penyambutan. Oke, salah satunya adalah bagian penyambutan. Oke, apa lagi tadi Sa? Budaya, bagian dari budayanya. Kalau kamu bisa enggak, ketika ada pengantin cowok mau masuk ke pengantin cewek, itu selalu punya jagoannya. Iya enggak? Nah, tetapi sebelum berantem, apa yang dilakukan? Balas pantun. Nah, di puisi rakyat ini nanti kita akan membahas pantun juga. Lalu
isi syair hampir semua kayak pantun, tetapi dari baris 1 sampai baris 4 semuanya isi. Ada lagi gurindam, masih ingat? Ya, 2 baris nantinya. Oke, alhamdulillah ketika sudah banyak membaca juga. Yang perlu saya mau kasih tahu adalah orang-orang di Indonesia, khususnya anak muda, secara tidak langsung itu lebih percaya dengan budaya Korea-Koreaan, Jepang-Jepangan, Barat-Baratan, sehingga kita tuh hampir lupa kalau kita punya budaya yang harus dilestarikan. Pantun, atau kamu pernah dengar Rasa Sayangnya lagu itu? Kamu tahu bahwa itu adalah asli dari Indonesia? Tapi kamu tahu nggak waktu itu Malaysia mengakui itu? Kenapa bisa terjadi? Nah, itu salah satu faktornya. Makanya saya berharap nih kalian adalah orang-orang yang nantinya akan meneruskan tradisi dan juga budaya di Indonesia. Tujuan kita belajar hari ini adalah tentang puisi rakyat. Oke, slide-nya saya. Ini tujuannya. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat memahami isi puisi rakyat yang sedang dibaca atau didengar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasikan informasi yang terdapat di dalam puisi rakyat berupa ciri-ciri syair, pantun, dan gurindam. Ini yang akan dipelajari. Maka dari itu, sebelum kita belajar secara sungguh-sungguh bersama orang-orang yang insya Allah ganteng, insya Allah yang cantik, saya ingin di jam terakhir kita belajar, kita coba untuk konsentrasi dulu, untuk coba posisinya siap. Siap Alex, Alex siap. Oke, kalau saya bilang tepuk 1 gimana? Tepuk 1-nya gimana? Tepuk 2. Enggak gitu. Oke, tepuk 2. Senyumnya mana? Oke, tepuk 1, tepuk 2. Sekarang tambah lagi. Tepuk 3. Selamat datang di mana? Tepuk 3. Di sini. Selamat datang. Kasih pulsa sekalian. Tepuk 2. Gimana tepuk 2? Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 3. Oke, pintar sekali anak-anak SD ini tambah wabah. Saya tambah lagi levelnya. Tepuk 4. Oke. 2 kali lagi. Ulang. Tepuk 6. Oke, mantap banget ini kelas 5 SD. Yang kelima, tepuk 5. Paham ya? Oke, tepuk 3. Tepuk 2. 4. Oke, tepuk 5. Oke, tepuk tangan buat ini. Oke, tadi saya katakan ada puisi rakyat. Puisi rakyat, apa yang kalian tahu? Apa yang kalian tahu tentang puisi rakyat? Bercerita tentang kehidupan rakyat. Oke, apa lagi? Tentang masyarakat. Oke, guys. Apa? Kasihkan. Ceritanya fiksi. Boleh. Ada lagi? Oke. Kita bisa melihat di sini. Tapi saya menunjukkan sebuah video dulu. Puisi rakyat merupakan sastra dengan genre puisi lama yang berkembang pada masyarakat tradisional.
Kenapa disebut masyarakat tradisional? Oke. Kenapa? Karena dulu tidak ada teknologi. Terus apalagi Justin? Kenapa disebut masyarakat tradisional? Tadi karena tidak ada teknologi. Justin, kira-kira apa sih? Ada bisa bantu Justin? Selain tadi tidak ada teknologi, terus apa lagi? Kenapa disebut masyarakat tradisional? Kita tradisional atau modern? Modern. Kalau yang tradisional yang seperti apa? Belum ada teknologi, belum ada internet. Tapi tadi apa? Belum ada. Tidak ada internet. Maka ketika ada suatu karya, biasanya itu disebarkannya melalui mulut ke mulut. Artinya apa? Dia ketika misalkan ada satu karya, contoh cerita Malin Kundang, tahu ya? Malin Kundang dari zaman saya kecil ceritanya begitu-begitu aja, sampai mungkin hari ini sama kan? Ada seorang anak yang durhaka, lalu nggak mengakui ibunya, akhirnya dikutuk menjadi batu. Kan seperti itu aja. Tetapi sampai hari ini kita tidak pernah mengenal siapa penulisnya. Yaitu kalau itu bahasanya anonim. Kalau antonim. Lawan. Kalau sinonim. Maka di masyarakat tradisional itu mulut ke mulut, artinya dari satu orang menceritakan itu diceritakan lagi terus sampai satu RW kelurahan dan seterusnya. Nah, ciri khas puisi lama kamu bisa lihat bagaimana kaku, dia terikat satu dengan yang lainnya. Lalu juga kamu bisa melihat tadi mulut ke mulut, tidak diketahui pengarangnya siapa. Sampai hari ini kita bisa tahu yang pantun berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dulu, baru mati kemudian. Nah, itu kan sering kita dengar, tetapi kita nggak pernah tahu siapa sih orangnya. Itulah adalah salah satu apa dinamakan puisi rakyat. Tidak ada teknologi, tidak ada internet, betul. Jadi ketika kita lapar, ya kita beli keluar, nggak ada GoFood. Puisi lama dengan puisi baru. Puisi baru adalah puisi yang tidak terikat dengan aturan. Tahu puisi Hujan Bulan Juni? Aku ingin menjadi itu. Ya jadi itu loh. Karyanya Sapardi Djoko Damono. Atau kalian pernah nulis puisi? Tulisannya puisi kalian seperti apa? Bebas? Ada aturan, nggak ada 5A, HB nggak ada. Nah itu adalah puisi yang baru. Artinya dia tidak terikat satu dengan yang lainnya. Makanya kalau bedanya dengan puisi yang lama, masih terikat oleh berbagai aturan, kaku. Kita mau bikin pantun, ya harus rimanya AB. Mau bikin syair, AA, dan seterusnya. Nah, bisa dilihat lagi. Puisi rakyat merupakan puisi yang berasal dari rakyat atau masyarakat biasa, bukan dari kalangan sastrawan atau penulis terkenal atau penyair terkenal. Jadi, kamu bisa melihat penulis-penulis kayak lalu Andreani Dirata, lalu juga ada Raditya Dika juga termasuk penulis. Nah, kalau untuk puisi-puisi rakyat itu memang yang orang biasa saja. Siapapun bisa untuk menulis puisi rakyat, apalagi pantun. Pantun kalau orang-orang Betawi atau orang Melayu, ada orang Melayu nggak? Melayu daerah-daerah Sumatera atau orang-orang Betawi, biasanya apapun aktivitasnya dia menggunakan pantun. Nah, satu kelompok, satu kertas di sini nanti kamu tulis nama gurunya, kelompoknya, nanti di kelompok 1, 2, 3,
Oke, silakan dikerjakan dan berdiskusi. Ada waktu untuk berdiskusi. Oke, suaranya lain. Jumlah baris dalam satu baris adalah 4, jumlah suku kata tiap baris 10, 11, 9, 10. Pola rimanya adalah A, B, A, B. Jadi puisi pantun nasihat. Dan di puisi kedua, jumlah barisnya 1, jumlah baris dalam satu baris 2, jumlah suku kata tiap baris 13, 13. Pola irama A, A. Jadi puisi Gurinda. Dan puisi ketiga adalah jumlah barisnya 1, jumlah baris dalam satu baris 4, jumlah suku kata tiap baris 10, 11. Oke, kita fokus lagi ya. Jumlah suku kata tiap baris 10, 11, 9, 10. Pola irama AB AB. Puisi pantun. Nomor 2, jumlah barisnya 1, jumlah baris dalam satu baris 2. Jumlah suku kata tiap baris 13, 13. Pola irama AA. Puisi undang. Oke, Jumlah baris 1, jumlah baris dalam satu baris 4. Jumlah suku kata tiap baris 10, 11, 10. Jumlah suku kata tiap baris 10, 11, 12, 13. Pola rimanya A, 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 A. Dan puisinya tadi itu seperti itu. Oke, tepuk tangan. Oke. Coba kita evaluasi dulu deh, guys. Kita evaluasi di dalam pembelajaran kita. Ada yang mengevaluasi pertama? Apa yang perlu dievaluasi? Ke
Kenapa ketertiban harus kita evaluasi? Banyak yang berbicara ketika ada penjelasan. Oke, apalagi yang perlu kita evaluasi? Kedisiplinan, kenapa bahas? Nah, biasakan ya, ketika di kelas topinya dicopot, sisirnya dicopot juga. Nah, apalagi yang perlu kita evaluasi? Fokus. Fokus, kenapa fokusan harus dievaluasi? Oke, ketika ada yang menjelaskan, ada yang ketawa ketiwi. Oke, apalagi? Refleksi bareng-bareng nih. Untuk pelajaran saya khususnya. Apa materi yang memang hari ini kamu senangi? Di bagian mana dalam pembelajaran ini yang membuat kamu senang? Apa yang tiga? Bagian? Ya, yang kamu senangi pada materi hari ini. Bagian yang pantun karena seru. Apalagi? Kenapa Salman? Kenapa asik? Membacakan pantunnya. Ada lagi apa mungkin kita perlu lagi yang lain-lainnya? Lalu apa materi yang benar-benar membuat kalian berkesan hari ini? Tadi disenangi, tapi sekarang berkesan. Enggak cuma materi, dalam pembelajaran sekarang. Yang apa sih? Yang joget. Terus apa lagi? Yang nyanyi, oke. Lalu yang diskusi. Kayaknya yang diskusi nih yang suka berdebat di sini dulu. Oke, apa lagi? Untuk hal yang kalian tidak sukai di hari ini pembelajarannya. Apa? Lama. Oke. Terus apa lagi? Panas. Oke. Oke. Tapi nggak apa-apa. Di dalam pembelajaran memang perlu refleksi itu untuk membangkitkan semangat kita dan evaluasi kita supaya lebih bagus lagi. Nah, untuk materi kita puisi. Ada berapa baris tadi? Puisi rakyat khususnya pantun? Oke. Puisi atau syair itu berasal dari mana? Persia. Kalau Bu Indah? India. Nah, nanti sebelum kita selesai ada yang tadi saya katakan bahwa ada lagu yang memang dinyanyikan atau pantun yang dinyanyikan sebagai lagu. Nah, sebelum itu saya mau mendengarkan dari kalian bagaimana situasi hari ini dalam kondisi diri kalian. Saya pengen tahu itu. Coba, apa yang kamu rasakan di hari ini? Ceria. Kenapa ceria? Seneng aja. Banyak yang lucu ada aja. Terus apa lagi? Apa lagi? Audrey, hari ini apa yang dirasakan? Happy. Happy? Happy kenapa Audrey hari ini? Kira-kira jogetan. Seru. Apa perasaanmu hari ini? Apa yang kamu rasakan hari ini? Apa alasannya? Kenapa kamu senang? Kenapa kamu sedih? Kenapa kamu marah? Itu kenapa? Coba. Oke, ini yang seperti saya katakan. Ini lagi ya.
Tapi benar tadi karena Arjuna presentasinya bagus aja. Besok saya akan mengirimkan sesuatu di kelas ini. Nah sekarang Pak, kita bilang terima kasih Arjuna. Sekarang biar waktunya kita tunggu aja dulu. Nah ini nih, yang tadi saya katakan. Kalau saya bisa, kayaknya kita sambil nyanyi deh, seru deh. Coba kita coba suaranya kita untuk nantinya kita belajar di pekan selanjutnya karena puisi rakyat ini dengan cerita apa? Cerita fantasi. Maka sudah silakan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan kita berdoa. Siap. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.